Shalom, selamat berjumpa di kanal Hati dan Pikiran. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu alasan mengapa beberapa kelompok dan pribadi sangat membenci Yesus saat ia berada di dunia, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai umat percaya. Mari kita selami bersama dan temukan kebenaran yang tersembunyi di balik kisah-kisah ini. Berikut kelompok-kelompok dan pribadi yang sangat membenci Yesus dan juga alasan mereka membenci Yesus. Pertama, kita mulai dengan para pemimpin agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka merasa terancam oleh ajaran Yesus yang menentang kemunafikan mereka dan menafsirkan hukum Taurat dengan cara yang lebih penuh kasih. Dalam Matius pasal 23 ayat 27, Yesus mengecam mereka dengan keras. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seumpama kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang kelihatan bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Selanjutnya, kelompok orang Farisi dan Saduki. Mereka sering berselisih dengan Yesus karena interpretasi mereka tentang hukum dan tradisi Yahudi. Yesus sering mengecam kemunafikan dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40, Yesus menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum, mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian ada Herodes Antipas, Tetrak atau penguasa seperempat Galilea. Dia memerintahkan penangkapan dan penyaliban Yesus karena merasa terganggu oleh popularitas dan pengaruh Yesus. Dalam Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 32, kita melihat bagaimana Herodes mengancam nyawa Yesus, tetapi Yesus tetap teguh dalam misinya. Kemudian Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus, mengkhianatinya dengan menjual informasi tentang keberadaan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi dengan imbalan 30 keping perak. Dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16, Yudas membuat kesepakatan dengan mereka untuk mengkhianati Yesus. Selanjutnya, penduduk Nazaret, kota asal Yesus, juga menolaknya sebagai nabi. Mereka merasa tersinggung oleh klaim-klaim Yesus dan menolak ajarannya. Dalam Lukas pasal 4 ayat 24, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Dan terakhir adalah orang-orang Romawi, terutama Pontius Pilatus, yang meskipun ragu, akhirnya memerintahkan penyaliban Yesus di bawah tekanan para pemimpin Yahudi dan kerumunan orang banyak. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 12 hingga 16, kita melihat bagaimana Pilatus menyerah pada tekanan meskipun mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah. Apa yang bisa kita pelajari dari kebencian yang ditujukan kepada Yesus? Pertama, kita belajar tentang keberanian Yesus untuk menyatakan kebenaran meskipun itu tidak populer. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, Yesus berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, meskipun itu mungkin tidak diterima oleh dunia. Kedua, kita belajar tentang pentingnya kasih dan pengampunan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Matius pasal 5 ayat 44. Dalam Lukas 23 ayat 34, saat di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah teladan kasih yang luar biasa yang harus kita ikuti. Ketiga,
kita belajar bahwa mengikut Yesus mungkin akan membawa kita ke dalam konflik dengan dunia, tetapi kita harus tetap setia. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus menghibur kita dengan berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Keempat, kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Seperti Yesus yang selalu berdoa kepada Bapanya, kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam doa dan penyerahan diri. Jadi, mari kita terus belajar dari kehidupan Yesus dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam hidup kita. Semoga kita bisa menjadi saksi yang setia dan berani untuk kebenaran, penuh kasih dan pengampunan seperti Yesus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Tuhan memberkati.